Assalamualaikum, hello students, how are you today? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bagaimana cara menulis laporan kerja. Untuk materi kali ini tidak ada rangkuman yang perlu kalian kerjakan, hanya saja di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana cara kalian mengerjakan laporan kerja yang sudah di-share sebelumnya. How to write simple work report, bagaimana cara menulis laporan kerja yang sederhana. Master the structure, yang perlu kalian lakukan adalah dengan mengetahui bagaimana strukturnya. Pada pertemuan sebelumnya sudah dituliskan beberapa struktur yang ada pada simple work report. Antara lain yaitu title page yang akan mengawali penjelasan kita kali ini. Title page itu terdiri dari dua kata, yaitu title yang artinya judul dan page yang berarti halaman, sehingga title page adalah halaman judul. Mari kita cermati contoh yang sudah saya share di modul sebelumnya. Kalimat pertama adalah work report on recycling plastic bag into artificial flowers, yang berarti laporan kerja terhadap daur ulang kresek atau tas plastik menjadi bunga artificial atau bunga-bungaan, yang merupakan judul yang mengindikasikan tentang kegiatan yang akan dilaporkan dalam laporan ini, yaitu tentang kegiatan mendaur ulang kresek menjadi bunga palsu. Selanjutnya adalah objektif atau tujuan. Tujuan laporan ini apa sih? Kalau di sini saya memberi contoh, this report is written on the fourth English assignment for grade 11 on mechanical engineering major of SMK Turan. Misalkan, laporan ini digunakan sebagai tugas keempat bahasa Inggris untuk kelas 11 jurusan TPM SMK Turan misalkan. Jadi silakan disesuaikan dengan jurusan kalian masing-masing bila kalian mau ikut format yang dari saya. Selanjutnya, selain dari tujuan, kalian juga harus menyertakan logo dari perusahaan, dalam hal ini SMK Turan. Karena itu di sini kita menggunakan logo dari sekolah kita. Selanjutnya, kita tulis by yang berarti oleh, kemudian kita tulis nama kita. Karena kalian siswa, kalian menulis kelas dan juga nomor absen. Misalkan di sini ada tulisan 11 TPM 1 garis miring 22, berarti dia kelas 11 TPM 1 nomor absen 22. Selanjutnya, selain itu, di sini kita juga menulis supervisor atau dalam hal ini guru yang bertanggung jawab atas pelajaran praktek kalian. Setelah itu, kalian menulis program kalian masing-masing atau jurusan kalian masing-masing. Di sini saya pakai contoh TPM atau mechanical engineering. Selanjutnya di bawahnya kita tulis institusi kita yaitu SMK Turan, dan di bawahnya kita tulis bulan dan tahun penulisan yaitu February 2021. Nah, setelah title page atau halaman judul, hal yang kedua yang perlu kalian tulis atau ketik nanti adalah table of content atau yang disebut daftar isi. Di daftar isi ini kita akan menulis semua subheader atau semua judul yang ada pada teks, kemudian kita tulis di manakah halamannya. Kemudian kita masuk ke chapter pertama atau introduction. Di introduction ini ada dua hal yang perlu kalian tulis. Yang pertama adalah background atau latar belakang, dan yang kedua adalah objectives atau tujuan dari kegiatan. Untuk background, isinya ada latar belakang kenapa kalian ingin mengambil topik ini. Nah, di topik ini tadi kan mendaur ulang kresek menjadi bunga palsu. Maka kenapa sih alasan menulis laporan seperti ini? Apa sih alasan yang mendasari kegiatan ini? Seperti itu. Kemudian untuk di objektif adalah tujuan. Kira-kira manfaat dari penulisan laporan ini untuk apa sih? Kayak gitu. Selanjutnya adalah body atau bagian inti. Walaupun di sini judulnya body, kalau tadi chapter 1 langsung introduction sama seperti strukturnya, tapi kalau untuk di chapter 2 ini kita sesuaikan dengan judul yang ada di depan tadi. Kalau tadi recycling plastic bag into artificial flowers, maka judulnya juga recycling plastic bag into artificial flower. Kemudian apa saja yang ada di sini? Yang pertama adalah materials and tools atau bahan-bahan dan barang-barang dan alat-alat yang diperlukan. Silakan disebutkan berapa banyak yang dibutuhkan. Selanjutnya yang kedua adalah prosedur atau langkah-langkah dari kegiatan. Dulu pada saat kalian di semester 1 di tahap 1 kalian sudah mempelajari bagaimana cara menulis prosedur teks. Akan tetapi di sini kalian boleh menggunakan imperatif atau tidak, itu terserah dari kalian. Intinya harus ada susunan kegiatan yang kalian lakukan untuk dilaporkan.
Kemudian bagian terakhir adalah conclusion atau recommendation, tapi sebenarnya dua-duanya penting. Conclusion sendiri artinya adalah kesimpulan dan recommendation adalah rekomendasi. Conclusion ini isinya adalah kesimpulan dari laporan kalian tadi, mulai dari awal kegiatan sampai akhir. Sedangkan untuk recommendation adalah rekomendasi tentang bagaimana seharusnya pembaca untuk melakukan hal yang lebih jauh lagi, misalkan membuat laporan serupa atau mencari alternatif lain seperti itu. Jadi di rekomendasi kalian memberikan saran kepada pembaca terhadap apa yang harus dilakukan setelah membaca laporan ini. So I think that's all for today. Thank you very much for listening. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.